Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Oke. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Erick Thohir blunder plus ya. Kenapa dia mengatakan bahwa BUMN katanya begitu ya, BUMN ya kembali atau bisa dijadikan sebagai ya kembali kepada koperasi katanya ya. Bilangnya begitu, itu dari Timnas Amin bilangnya begitu ya. Tapi pada nyatanya adalah ya ini adalah hoax begitu kan ya, hoax begitu kan. Jadi mungkin ya Erick Thohir itu ya si Erick begitu mungkin salah pendengaran ya, apakah ini koperasi atau korporasi begitu kan. Ini sangat luar biasa. Ini ya tanggapan dari netizen. Ya, Pak Anies Baswedan tampol Erick Thohir. Ya, Abah tanggapi pernyataan Erick Thohir yang bilang BUMN akan diganti dengan koperasi atau kembali ke koperasi itu tidaklah benar. Ya, itu hoax katanya ya. Ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal ya. Masa BUMN masuk kepada seperti itu komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya begitu kan ya, dengan asumsi ini kenapa si Erick Thohir itu bisa ya, apakah ini salah dengar atau apa begitu. Tapi yang jelas menurut saya pribadi ini blunder luar biasa ya si Erick Thohir di situ begitu kan. Blundernya sangat luar biasa karena pada kenyataannya adalah Erick Thohir yang mengatakan itu sendiri begitu kan ya, yang mengatakan bahwa ya BUMN ya akan diganti atau masuk kepada koperasi dan sebagainya begitu kan. Itulah keanehan, saya tidak masuk akal begitu kan ya. Saya tidak tahu bahwa persoalan seperti ini kenapa ya si Erick Thohir kok begitu pedenya mengatakan seperti itu begitu kan. Saya kira dengan hal-hal seperti itu agak kacau pemikiran mereka, dan bahkan itu ya sudah dibantah oleh Anies Baswedan berkali-kali begitu kan ya. Itu tidaklah benar katanya begitu. Itu tidak benar kata Anies Baswedan. Dibantah berkali-kali, bahkan ya satu sisi mengatakan itu ya tidak masuk akal. Karena apa? Karena pada kenyataannya adalah BUMN itu ya tetap BUMN di situ begitu kan ya. Kalau misalnya diganti dengan koperasi atau kemudian kembali kepada koperasi, maka kemudian apa coba bayangkan? Secara undang-undang mereka kan basisnya adalah ya basisnya adalah BUMN di situ di bawah naungan negara begitu kan. Jadi ini tamparan keras ya kepada Erick Thohir begitu kan ya. Erick sudah mulai agak gimana begitu. Ya, ini sudah dilihat ya oleh Anies Baswedan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya tamparan keras di situ dari Anies Baswedan ya sudah masuk ke jantung mereka. Ya, ini mungkin nanti ada klarifikasi lagi begitu kan ya. Nggak tahu, tapi yang jelas ya adalah apa yang kemudian dilakukan Erick Thohir itu begitu kan ya, kita tunggu saja. Karena mereka ya pada kenyataannya kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, mungkin ya Erick Thohir itu salah dengar atau apa begitu kan. Tapi yang jelas Erick Thohir mengatakan bahwa BUMN dengan PD-nya mengatakan begini ya, BUMN akan diganti koperasi. 1,26 juta ya, 1,6 juta kehilangan pekerjaan. Ya di framing seperti itu begitu. Bayangkan begitu. Saya kira inilah perdebatan sekarang ini seolah-olah ya Erick Thohir kalau menurut saya pribadi agak aneh begitu kan ya. Tanpa melihat apa yang kemudian di situ begitu kan ya. Pada ujung-ujungnya ya kita lihat saja, pada ujung-ujungnya mereka sudah ketahuan mana yang bisa menjawab dengan hoax atau tidak begitu kan ya. Itu aja sih sebenarnya begitu. Maka ini menjadi catatan penting kepada kita, siapapun orangnya sudah kelihatan kok begitu kan. Jadi begitu pedenya Erick Thohir mengatakan seperti itu begitu kan, ternyata ini adalah jawaban hoax.
Ini gimana? Ya, jadi saya masih teringat dengan 7 BUMN yang katanya bubar begitu kan ya. Apakah dia prestasi seorang Erick Thohir dan sebagainya begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra hari ini melihat dengan apa yang disampaikan oleh Erick Thohir. Tetapi mari kita baca ya komentar-komentar netizen ini agak lumayan aneh begitu kan ya. Kenapa saya katakan aneh? Karena Erick Thohir tidak mendengar apa yang mungkin dikatakan oleh tim Anies Baswedan. Kalau akal sehat tidak ada lagi sehingga ada yang tersisa kebencian yang mendekati ya ujung-ujungnya tolol, bikin dungu yang menyamakan korporasi dengan koperasi ya. Ini kena nampol banget dari netizen. Ada yang juga berkomentar begini, yaitu yang paling parah begitu kan. Sekelas menteri di mana ya critical thinkingnya harusnya lebih cerdas. Kalau cuma mampu asal ngomong sebaiknya mulai memikirkan karir ya untuk jadi buzzer aja lah. Bukan begitu Bung, kata Erick Thohir. Ternyata usut punya usut mereka sudah kelihatan benar begitu di situ begitu kan. Apa yang disampaikan Erick Thohir begitu. Jadi sampai hari ini masih muncul spekulasi ini, spekulasi itu. Padahal sudah jelas Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi bahwa BUMN tidak mungkin menjadi koperasi atau digantikan koperasi begitu kan. Logikanya kan gimana coba kata Anies Baswedan. Informasi itu harus benar-benar jernih, harus ditelusuri betul apakah informasi itu benar atau tidak. Apakah penyebutan koperasi dan korporasi itu salah dengar si Erick Thohir begitu kan ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Wah ya, mulai klarifikasi sana sini, klarifikasi sana sini hari ini begitu kan ya. sangat disayangkan Bung ya. Ternyata ya seperti itulah ya si Erick Thohir. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi rasa-rasanya masyarakat Indonesia kan sudah paham apa yang terjadi selama ini begitu kan ya. Bukan tidak tahu, mereka sudah tahu kok begitu ya. Tapi ya alhamdulillah kita tahu bahwa persoalan-persoalan yang kemudian ya seolah memframing hoax seperti itu sudah kelihatan kok begitu kan, mana yang baik dan mana yang tidak di situ begitu. Artinya masyarakat bisa menilai di situ begitu. Jadi kelihatan sekali begitu ya framing dari mereka begitu kan. Begitu ngototnya. Wajar ya, daripada nggak lapo-lapo katanya begitu kan ya, daripada menjadi cawapres gagal. Ini gimana sih Erick begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dengan asumsi orang ya kita lihat saja dengan asumsi diri pribadi mereka begitu. Apakah mereka sudah sudah punya prestasi di BUMN atau tidak begitu kan ya. Itu kan kacau banget di situ begitu. Dan pada akhirnya masyarakat bisa menilai ya. Bisa menilai hari ini, jangan hanya ngomong sembarangan doang di situ begitu. Jadi masyarakat bisa tahu situasi politik seperti apa dan sebagainya. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan si Erick ini begitu kan ya. Ternyata ya nggak tahu sih, saya tidak habis pikir sekelas Erick Thohir kok bisa ngomong seperti itu begitu kan. Ini kan sangat-sangat disayangkan begitu kan ya. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa melihat nuansa-nuansa yang kemudian keberhasilan si Erick Thohir ya. Tapi kita lihat saja bagaimana BUMN yang kemudian dibubarkan oleh mereka. Jadi ya, kita lihat saja daftar BUMN yang dibubarkan Erick Thohir ya. Kita lihat saja, ini banyak sekali ya. Ada 7 ya, PT Marpati Nusantara Airlines ya. Bahkan ya PT Kertas ya, ini Persero, terus kemudian masih banyak Preta SK Karya Persido. Ini kenapa? Ini apakah prestasi dari seorang dari seorang Erick Thohir di situ begitu kan. Jadi saya tahu betul begitu kan ya bahwa persoalan-persoalan sekarang itu apapun ya jadi mereka. Jadi gorengan mereka maksudnya begitu kan. Simpang siur sana sini, klarifikasi sana sini, tapi pada ujung-ujungnya salah sasaran. Blunder ya si Erick Thohir ini. Menurut saya ya blunder di situ begitu kan ya. Kacau. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.